pemirsa, kembali lagi bersama saya dan Rahani Kaputra. Di sini saya akan membahas tentang sejarah Benteng Marlborough. Yuk ikutin saja. Oke pemirsa, untuk masuk ke dalam Benteng Marlborough ini kita harus membeli tiket dahulu. Harga tiketnya itu cuma 5 ribuan aja dan kalian sudah bisa menikmati pemandangan di Benteng Marlborough ini. Selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Rendra Handika Putra dari SMA 11 Kota Bengkulu. Ingin bertanya Pak tentang sejarah Benteng Marlborough. Ya, baiklah. Jadi begini, kalau penjajah di Indonesia ini ada 3, Belanda, Jepang, Portugis. Oke ya. Ya. Ini salah satu benteng peninggalan Inggris satu-satunya di Indonesia. Jadi satu pertanyaan, kapan Inggris masuk ke Indonesia, ke Bengkulu? Inggris datang ke Bengkulu 1685. Membangun benteng pertama namanya Benteng York. 1 kilo dari sini, letaknya di muara sungai Bangkahulu. Rokok benteng itu sudah dibangun, Inggris menetap di sana. Nah, karena dekat muara sungai Bangkahulu, di Benteng York itulah wabah penyakit malaria sangat parah sehingga banyak pasukan dan pegawainya mati kena penyakit malaria. Diperintahkanlah oleh Ratu Elizabeth pertama seorang arsitektur bernama Joseph Collet mencari lokasi untuk bangun benteng kedua. Nah, ternyata Joseph Collet menemukan sebuah bukit karang pinggir laut. Dibangunlah benteng ini mulai tahun 1714 sampai 1719. Jadi masa pembangunnya 5 tahun. Namun Inggris tidak mempekerjakan pribumi. Nah, 5 tahun masa pembangunan benteng ini dia banyak membuat satu ruangan tempat yang berfungsi. Inti dia bangunin untuk bertahan berlindung di kantor perdagangan. Nama kantor perdagangan Inggris ini EIC. Jadi ada kantor administrasi, tempat tinggal pasukan dan pegawai sipil, barak tahanan, sel militer. Kenapa Inggris ke Bengkulu? Bengkulu pada waktu itu kaya rempah, lada, cengkeh, pala. Nah, yang membangun benteng ini Inggris tidak melibatkan pribumi, dia bawa pekerjaan tersendiri. Makanya Kampung Keling itu ada kaitan dengan benteng. Kampung Keling itu tempat orang yang mengerjakan benteng ini selama 5 tahun. Di depan ada Kampung Cina, ada kaitan dengan benteng karena Cina itu dulu jadi pekerja budak perkebunan Inggris. Nah, Inggris di Bengkulu 140 tahun. Di zaman Inggris pada waktu itu ada seorang bangsa-bangsa Eropa dari Perancis datang ke Bengkulu. Tahun berapa Perancis masuk ke Bengkulu? 1763. Sehingga pada waktu itu Inggris kalah, menyerah tanpa syarat, dikuasailah oleh Perancis pada waktu itu. Nah, karena pasukan Perancis ini banyak mati kena penyakit malaria, dia takut, akhirnya dia balikin lagi sama Inggris secara cuma-cuma. Perancis angkat kaki. Nah, akhirnya apa? Mulai lagi Inggris menetap di sini, membuat satu kegiatan, mengurus lagi perkebunan segala macam. Nah, tepat pada waktu 1824 terjadilah tukar guling dengan Belanda. Pada waktu itu Singapura itu dikuasai oleh Belanda. Dalam surat tertak London 1824 ditandatangan di London, 1825 baru Belanda masuk ke Bengkulu. Jadi
keberadaan Inggris di sini 140 tahun, Perancis 3 tahun 1760-63. Nah sekarang kita balik ke Belanda. Nah sewaktu kita diduduk ke Belanda kita hancur. Politik DPD Impera sangat berlaku, politik adu domba, semua terkuras. Pada waktu itu kita pekerja-pekerja perkebunan itu berubah alihan menjadi masyarakat pribumi yang mengerjakan perkebunan itu. Nah setelah itu kita berterima kasih dengan Jerman. 1940 kalau Belanda tidak diserang Jerman, dia tidak menyerah. Hanya Belanda diserang Jerman 1940, Belanda nyerah. Dalam bergejolak saat itu Belanda berkecamuk dengan kebingungan masuk Jepang. Jepang 42-45. Ya tambah parah lagi. Jadi benteng ini luasnya 2,7 hektar. Dibangun di atas Bukit Karang. Mulai dibangun 1714 sampai 1719. Jadi masa pembangunnya 5 tahun. Dia tidak mempekerjakan pribumi. Nah, sewaktu Jepang menggunakan benteng ini difungsikanlah jadi tahan masal. Termasuk masa tahan pribumi segala macam, nama kekejaman Jepang pada waktu itu kan. Nah, setelah Jepang kalah dengan Amerika, nyerah, angkat kaki, Tentara Republik Indonesia Kodim 0407 berkantor di sini. Nah, balik ke ini tentara kita yang berkantor di sini sampai tahun 1981. Setelah itu Kodim dipindahkan, mulailah 1983-84 benteng direnovasi. Setelah direnovasi, diangkat dari situs sejarah, dijadikan objek wisata sampai sekarang. Fungsi Inggris membangun benteng ini untuk apa, Pak? Dia membangun benteng ini satu untuk bertahan berlindung, terutamanya kantor perdagangan. Kenapa dia membawa pasukan itu untuk antisipasi kalau ada serangan musuh. Pegawai untuk menyusun administrasi perdagangan. Nah, di kantor kan ada ini apanya? Bagian ini, bagian itu, bagian itu. Nah, jadi semua itu ditata oleh Inggris. Inti fungsinya itu kantor perdagangan. Apa nama kantor perdagangan Inggris? EIC, East India Company. Belanda kan terus nah, jadi benteng ini semenjak diangkat jadi objek wisata, sudah jelas perawatan ada. Kalau perawatan ini penanggung jawabnya sekarang di BPK, Kementerian. Nah, di sini kami juga menyediakan juru pelihara. Jadi kalau cagar budaya ini undang-undangannya sangat kejam. Kalau merusak, denda tinggi, tahanan lebih lama. Makanya setiap situs peninggalan sejarah itu dijaga. Jadi dilindungi oleh negara, termasuk benteng ini. Nah, karena benteng ini jujur aja satu-satu benteng peninggalan Inggris. Karena apa? Di Indonesia banyak Belanda. Contoh Rotterdam, Peterborough, Vendôme, Willem, Fort de Kock, Kota Besar di Palembang. Nah, ini satu-satu benteng peninggalan Inggris di Indonesia. Makanya Inggris waktu dia tukar dengan Singapura, di Singapura banyak nama jalan Bangkulen. Inggris beri nama Bengkulu ini Bangkulen. Nah, makanya kita ada kan Bangkulen, Mall Bangkulen, Bangkulen itu Inggris beri nama, di Singapura banyak. Nah, kalau nggak ditukar, Inggris masih bertahan di Bengkulu, ya Bengkulu lah maju. Kayak Malaysia, Brunei, Hong Kong, Singapura. Kenapa Inggris pindah ke Singapura? Karena dia terlalu rawan melalui laut Samudra Hindia, ombaknya itu terlalu ganas. Nah, makanya dia walaupun dia tukar Bengkulu dengan Singapura, Singapura tidak mempunyai apa-apa, hanya sebuah karang, tapi dia mikir masa yang akan datang. Dia bisa buat suatu lintas pelabuhan internasional. Nah, Singapura terkenal lintas dunia. Nah, itu yang dicari. Lagi kira. Jadi ruang-ruang ini banyak ya. Gudang museum, gudang tempat penyimpanan harta. Nah, ini ruang barang pegawai, tempat tinggal pasukan dan pegawai sipil. Nah, itu kantor.
Nah, di sini ada 2 pemimpin benteng. Setelah dibangun 5 tahun, dipimpin oleh Thomas Park. Ada makam 3 di depan. Iya. Thomas Park, asisten Charles Murray, tentara Robert Hamilton yang mati dibunuh oleh masyarakat karena kejam kebijakannya waktu dia memimpin. Setelah itu, setelah dia mati, 1807, 1808 asisten Charles Murray, barulah Sir Stafford Raffles dengan asistennya bernama Dr. Joseph Arnoldi yang diutus ke sini. Nah, Inggris pindah Singapura, Raffles pindah Singapura. Di Singapura dia sengaja karena Bengkulunya sangat menguntungkan bagi diri dia tidak bisa lupa, makanya dia buat suatu tempat atau kampung bernama Bengkulen. Nah, Bengkulen Street. Benteng dikelilingi parit kering, tapi oleh Inggris dipasangi ranjau-ranjau darat. Jadi situ sejarah benteng ini, objek wisata kita ini memang ya katakanlah Bapak udah 12 tahun jadi pemandu, orang sangat mengagumi karena peninggalan Inggris. Lain kan banyak Belanda, banyak hancur lagi. Rotterdam di Makassar udah banyak hancur. Jadi ini satu kebanggaan bagi kita di sini. Apakah di benteng ini ada cerita unik atau mitos? Benar itu. Jadi satu pertanyaan, ada cerita unik apa ini? Nah, Kenapa ini? ya karena di sini bukan tempat membaca ya. Kemarin ada kan uji nyali. Uji nyali itu sebuah hiburan, ini settingan aja. Setting aja itu. Iya, jadi kalau kita berbicara tentang ada mistis-mistis, karena yang jaga malam ini gua, dia nggak pernah bertemu. Apa peran benteng Marlborough ini dalam kemerdekaan Indonesia? Kalau peran benteng Marlborough dalam kemerdekaan Indonesia nggak ada. Setelah Jepang angkat kaki dari sini, yang dihuni oleh tentara Kodim yang berkantor di sini untuk mempertahankan lah benteng ini kan. Itu aja, kalau perannya nggak ada. Karena apa? Inggris terakhir Jepang itu sebelum merdeka dia udah angkat kaki. Bagaimana kepentingan Benteng Bengkulu membantu dan memahami, mengapresiasi warisan sejarah nasional Indonesia? Nah, itu. Selama ini sebelum ada berdirinya seorang pemandu. Nah, Ya. itu. Nah, Bapak merasakan dulu tahun 2012 setelah didirikan pemandu. Nah, pemandu inilah sebenarnya ujung tombak dari dinas pariwisata. Mangka terkenal di seluruh Indonesia bahwa Benteng Bengkulu ini benteng terbesar di Asia Tenggara. Ini setelah kami diadakan ada pemandu di sini untuk menjelaskan pada tamu-tamu yang datang dari luar provinsi. Ibaratnya kami sebagai pemandu ini menjual, ya menjual sama tamu-tamu dari luar, bercerita, melayani dengan baik sehingga dia puas. Dengan melalui dia kan nanti dia pulang. Iya. Dia pulang nanti dia bercerita, nah aku di Bengkulu nih fotonya, wah ini benteng bla bla. Nah ini sampai sekarang syukur alhamdulillah perkembangan kita ini udah sangat besar. Dulu kan ruangan ada ruang pameran, Iya. sekarang udah penuh. Nanti depan itu kita mau cat. Jadi itu, jadi katakanlah kalau dibilang apa benteng ini terkenal, udah terkenal. Sebab dulu pernah kapal pesiar Inggris, Prancis, Belanda, Jepang masuk ke sini. Datang mengunjung benteng ini. Nah, mungkin mereka udah melihat ini, dan pasti dia juga bercerita kan. Ternyata dulu kami pernah ke Bengkulu, ini buktinya kami ada pernah di benteng ini. Nah, seperti Belanda, Jepang, tapi yang dominannya Inggris 3 kali di sini. Kapal pesiarnya. Itu. Terima kasih atas waktu Bapak yang telah menjelaskan tentang Benteng Marlborough. Terima kasih ya, Pak. Oke. Kenalkan, Pak, saya Rendra Hadiah Iya. dari SMA 11. Nama Pak siapa? Oh, nama saya Puja. Mbak bisa saya di sini. Benar ya. Apa
tujuan Mbak berwisata di sini? Oh, tujuan saya berwisata di sini, saya untuk melihat-lihat benteng ini deh, kayak gitu. Di sini kan bentengnya terkenal sebagai wisata Bengkulu kan. Jadi saya penasaran apa tuh sejarah-sejarah di benteng ini, seperti itu. Yang kedua ya jelas dong foto-foto di sini. Nah yang ketiga, Mbak itu mau mengenal peninggalan apa yang ada di Bengkulu ini, terutama peninggalan yang ada di benteng ini, seperti itu deh. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Iya deh, iya. Iya, kenapa? Boleh minta waktunya sebentar Mbak? Boleh. Dari mana ini? Dari Saya dari Desa Kasimas. Ingin tanya, abang pengunjung sini ya? Iya benar, saya pengunjung di sini dan saya masih berwisata di sini. Oh, oke Bang. Tujuan abang berwisata di sini berapa ya Bang? Oh iya, dulu saya berwisata di sini. Yang utamanya itu saya mau melihat peninggalan sejarah yang ada di Benteng Marlborough ini. Karena kenapa Benteng Marlborough ini adalah salah satu peninggalan tertua di Bengkulu. Peninggalan dari Inggris, Prancis. Nah di sini saya mau melihat apa aja sih peninggalannya, dan terus juga kita ingin mengetahui apa aja peninggalan dan sejarah yang ada di Bengkulu ini. Sebenarnya di Bengkulu kan masih banyak sejarah yang belum terungkap. Iya. Nah di sini saya mau melihatnya dengan mata saya sendiri, dan juga kita bisa bertanya juga dengan pemandu yang ada di sini, khususnya tentang sejarah Benteng Marlborough ini. Ya, itu aja. Oke Bang, terima kasih ya Bang. Iya, Sampainya. Iya, sama-sama deh. Baik pemirsa, itulah sejarah Benteng Marlborough. Saya Rendra Handika Putra, izin undur diri. Sekian, terima kasih.